Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian simplex. Kita perlu tahu dulu metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik atau dengan menggunakan bantuan tabel. Metode simplex dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Metode simplex juga dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947 yang merupakan lanjutan dari penyelesaian grafik. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar metode simplex. Adalah nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan nilai min 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum dirubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan 1 variabel slack. Nah, variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan atau ID dari unit produk bersangkutan. Nah, penyelesaian metode simplex. Untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex, kita akan menyelesaikan model matematika di bawah ini. Memaksimumkan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3. Fungsi kendala 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 kurang dari 2400. 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 kurang dari 3000. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari 2000. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita perlu melakukan dengan langkah yang pertama. 1. Mengubah fungsi tujuan. Untuk mengubah fungsi tujuan, yaitu kita ubah fungsi maksimum menjadi negatif. Z sama dengan 40x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 menjadi Z minus 40x1 dikurang 20x2 dikurang 30x3 sama dengan 0. 2. Mengubah fungsi batasan. Untuk mengubah fungsi batasan, kita ubah fungsi kendala menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah slack 1 sama dengan 2400. 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 ditambah slack 1 sama dengan 3000. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 ditambah s1 sama dengan 2000. Ketiga, masukkan setiap variabel ke dalam tabel simplex, di mana x1 bernilai minus 40, x2 bernilai minus 20, x3 bernilai minus 30 sampai nilai kanan. 4. Menentukan kolom kunci. Kita perlu melihat baris Z yang dengan nilai terkecil, di mana yang saya warnai ini ditandai dengan warna merah. X1 bernilai minus 40. Kelima, menentukan baris kunci atau BK dapat diketahui dari nilai indeks yang terkecil. Berdasarkan pembagian nilai kanan terhadap kolom kunci, baris nilai indeks senilai 600. Untuk mencari angka kunci didapat dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Jadi angka kunci diperoleh adalah senilai 4 yang di kolom warna putih ini. Ketujuh,
Membuat baris baru kunci atau BBK. Untuk menentukan baris baru kunci, perlu kita perhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X1. Maka baris S1 kita ubah namanya menjadi X1, dan nilai-nilai pada baris S1 kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Untuk membuat baris baru kunci, kita membagikan kolom kunci sama baris kunci. Contohnya, 4 bagi 4 sama dengan 1. 2 bagi 4 sama dengan 0,5. 3 bagi 4 sama dengan 0,75. 1 bagi 4 sama dengan 0,25. Sampai pada nilai kanan 2400 dibagi 4, maka hasilnya 600. 8. Mencari baris baru selain baris baru kunci. Dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci, sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan minus 40 dikurang minus 40 dikali 1 sama dengan hasilnya minus 40 ditambah 40 sama dengan 0, sehingga sampai pada nilai kanan baru sama dengan 0 dikurang minus 40 dikali 600 sama dengan 24.000. Begitu juga untuk baris slack 2 dan baris slack 3. 9. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex yang baru, di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan minus 5, slack 1 sama dengan 10, sampai pada nilai kanan 24.000. Ke-10, apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z tidak ada yang negatif. Yang pertama, menentukan baris kolom, baris kunci, dan angka kunci. Untuk baris kolom yang saya tandai warna merah ini, dan untuk baris kunci yang saya tandai warna kuning, dan untuk angka kunci bernilai 2,5 yang saya tandai warna putih. Nah, untuk menentukan baris kunci slack 3, nilai baris kunci yang baru atau X3 dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru. Contohnya, 0 dibagi 2,5 hasilnya 0. 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. 2,5 dibagi 2,5 hasilnya 1. Sehingga sampai pada nilai kanan bernilai 800. 800 dibagi 2,5 sama dengan 320. Sehingga baris Z yang baru adalah X1 sama dengan 0 dikurang minus 5 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Sampai pada nilai kanan baru sama dengan 24.000 dikurang minus 5 kali 320
sama dengan 24.000 ditambah 1.800 sama dengan 25.800. Begitu juga untuk baris S1 dan baris S2. Sehingga tabel simplex yang baru adalah X1 sama dengan 0, X2 2,5, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 11, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 5,4. Nilai kanan sama dengan 25.800. Jadi, karena seluruh variabel pada fungsi Z sudah bernilai positif, maka fungsi tujuan sudah maksimal. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh hasil maksimum, perusahaan harus memproduksi X1 sebanyak 330 unit, X2 sebanyak 1.440 unit, dan X3 sebanyak 320 unit. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode penyelesaian simplex. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kata ataupun penjelasan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Yahoo.